Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menerangkan tentang karakteristik hubungan prestasi dan tindak pidana penipuan dalam hubungan kontraktual. Biasanya terjadi sebuah permasalahan prestasi dalam hubungan kontraktual dan upaya yang ditempuh ini yaitu membuat aduan dan laporan kepada pihak berwenang yaitu dengan tuduhan penipuan. Oke, lanjut. Dan ini terkait dengan hubungan prestasi dan delik pidana ini, beberapa pihak akan membuat tuduhan penipuan dan sebuah tindakan ini itu tujuannya untuk mengancam atau bahkan ada yang lebih serius yaitu untuk mempidanakan seseorang atau pihak dalam perjanjian tersebut karena sering atau sudah terlalu kesal karena mangkir atau dari biasa disebut yaitu lalai dalam melaksanakan kewajibannya yaitu dengan melaporkan atau membuat aduan ke pihak berwenang dengan tuduhan penipuan dengan tujuan yaitu bisa mengancam dan ada yang lebih serius yaitu mempidanakan seseorang. Dan dalam penanganan seperti ini apabila kita tidak menelaah secara dalam ini mengakibatkan kita dalam menangani kasus ini yaitu mengakibatkan prosedural dalam menangani kasus tersebut. Hal itu sering terjadi karena delik penipuan dengan wan prestasi itu memiliki unsur perbuatan material yang sama. Sehingga jika kita tidak menelaah secara cermat terhadap sifat dan substansinya, maka kita akan tersesat pada kesimpulan bahwa wan prestasi dan delik pidana penipuan memiliki unsur material yang sama. Perbedaan yang mendasar yaitu tentang wan prestasi. Wan prestasi ini sendiri merupakan tidak dilaksanakannya hak atau kewajiban terhadap perjanjian yang telah berlaku atau melalui perikatan dalam sebuah perjanjian yang sah, yaitu seperti dalam kitab Undang-Undang KUH Perdata yaitu 1320. Dan selanjutnya yaitu delik penipuan. Delik penipuan ini merupakan seperti yang dimaksud dalam pasal 378 KUHP yaitu dimaksud barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan tujuan dengan melalui yaitu serangkaian kebohongan atau melalui dengan tipu muslihat secara atau biasa disebut dengan secara melawan hukum. Dan apabila ini terjadi maka suatu tindakan material ini akan terbukti sebagai tindak pidana penipuan apabila memenuhi unsur yang ada dalam kitab Undang-Undang KUHP yaitu pasal 378. Perbedaan selanjutnya yaitu ada pada perbuatan melawan hukum dan melawan perikatan. Secara sifat melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang melekat pada perbuatan yang bisa dipidanakan, baik bertentangan dengan undang-undang atau bisa juga karena telah melanggar hak orang lain. Sedangkan melawan perikatan yaitu melekat pada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian yang sah. Perbedaan selanjutnya yaitu terdapat pada tipu muslihat dan serangkaian kebohongan dengan tidak melaksanakan prestasi. Contohnya yaitu dalam pernyataan si Fulan kemarin menggunakan baju hitam, tapi pada kenyataannya si Fulan memakai baju merah. Maka kebohongan merupakan suatu pernyataan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan kenyataan itu telah ada saat pernyataan itu diucapkan. Coba bandingkan dengan si Fulan berjanji besok akan memakai baju hitam. Sebuah perkataan janji baru bisa dibuktikan ketika waktunya telah tiba. Maka jika si Fulan pada saat waktunya telah tiba, dia tidak menggunakan baju hitam, apakah dikatakan si Fulan berbohong? Dalam istilah hukum dikatakan si Fulan telah melakukan ingkar janji atau wan prestasi.
Untuk memperkuat landasan argumen dalam video ini, ada kutipan dari Adami Cazawi, yaitu ketidakbenaran yang terdapat pada suatu tipu muslihat maupun serangkaian kebohongan harus telah ada pada saat melakukan tipu muslihat dan lain-lain. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Thank you, goodbye.